Siapa ya? Tanya Bianca dengan kening berkerut. Gadis itu tidak pernah melihat wajah istri Delon karena Delon tidak pernah memposting foto istri ataupun anaknya di akun media sosialnya. Awalnya Bianca mengira orang yang membunyikan bel adalah pelayan restoran apartemen ini, tapi saat membuka daun pintu, yang datang adalah seorang wanita cantik dengan mengenakan pakaian dan tas branded. Kamu yang siapa? Kenapa kamu ada di dalam kamar apartemen suamiku? Cecar istri Delon. Wanita itu mendorong kuat daun pintu, membuat Bianca terpaksa mundur. Bianca terkejut mengetahui wanita yang datang ini adalah istri dari Delon, istri dari pria yang baru saja bersama dengannya. Dia bingung mau mengatakan apa pada wanita yang postur tubuhnya lebih tinggi dari dirinya. Bianca melangkah mundur saat istri Delon melangkah ke arahnya dengan tatapan membunuh. Katakan siapa kamu? Hadik istri Delon, tangannya menarik rambut panjang Bianca. Aku, ucapan Bianca terpotong saat Delon keluar dari dalam kamar hanya menggunakan selembar handuk di pinggangnya. Semakin bertambah panas saja istri Delon saat melihat suaminya keluar hanya melilitkan selembar handuk di pinggang. Pegangan tangannya langsung dia lepaskan pada rambut Bianca. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bianca. Dasar wanita murahan. Bianca mengusap pipinya yang terasa kebas. Dia tidak terima diperlakukan seperti ini. Tangan kanannya juga dia angkat. Dia ingin membalas tamparan dari istri Delon, tapi pergerakannya dengan begitu mudah dibaca sehingga tangannya berhasil ditangkap oleh istri Delon. Pekik Bianca karena tangannya dicengkram kuat oleh istri Delon. Hentikan! Delon melangkah cepat ke arah dua orang wanita yang sedang bertikai. Pria itu mencoba melerai perkelahian itu. Delon melepaskan cengkraman tangan istrinya dari tangan Bianca. Kini sasaran kemarahan istri Delon beralih pada pria yang rambutnya masih basah. Dia mendorong tubuh kekar itu. Kamu membela dia, Mas. Delon tidak terjengkal dengan dorongan tangan istrinya. Tubuh kekarnya masih kuat menahan keseimbangan. Kamu jangan bertindak kasar seperti itu. Kita bisa bicara baik-baik, ucap Delon. Bicara baik-baik kata kamu. Plak, Delon terkejut melihat keberanian istrinya menamparnya. Selama ini dia mengira istrinya seorang wanita yang lemah, namun hari ini dia melihat sisi lain dari istrinya. Berani sekali kamu menamparku, geram Delon. Kamu pantas mendapatkannya, Mas. Aku bukan wanita bodoh yang gampang kamu bohongi. Aku minta kita bercerai saat ini juga. Baik, aku kabulkan permintaan kamu. Mulai hari ini kamu bukan istriku lagi, saud Delon. Meskipun dia sedang marah dengan Delon, ada rasa sakit di hatinya saat mendengar kalimat talak dengan begitu mudahnya meluncur dari mulut Delon. Pria itu bahkan tidak terlihat ragu untuk mengatakan itu. Netranya kini beralih ke arah Bianca. Ingat, perempuan murahan, suatu saat kamu akan menyesal pernah kenal dengan pria busuk ini, ucapnya sambil menunjuk-nunjuk wajah Bianca dan Delon. Setelah itu, dia keluar dari kamar apartemen itu. Mas, setelah kamu resmi bercerai, segera nikahin aku ya, ucap Bianca. Iya sayang. 1 jam kemudian, sebuah notifikasi pesan masuk ke HP Delon. Saat ini Delon dan Bianca baru selesai menyantap makanannya. Pria itu langsung memeriksa benda pipi yang kebetulan berada di atas meja makan. Ternyata mantan istrinya telah mengirim sebuah video yang memperlihatkan seorang ART sedang membakar baju-baju milik Delon. Jangan pernah lagi kamu menginjakkan kaki di rumah ini. Pakaian kamu sudah tidak ada lagi di rumah ini. Ini adalah caption yang ditulis oleh mantan istri Delon saat dia mengirim video itu. Delon yang melihat video itu hanya bisa membuang nafas kasar. Di sebuah sekolah taman kanak-kanak sudah sekitar 1 minggu ini, siren sekolah di tempat yang baru, salah satu sekolah TK terbaik yang ada di kota J. Sekolah itu jaraknya sekitar 5 km dari mansion. Seperti biasa, setiap pagi hingga siang hari, Mika selalu berada di depan sekolah siren. Meskipun sekolah itu dalam penjagaan ketat, tetap saja dia ditugaskan oleh Darrell
untuk menjaga salah satu keturunan keluarga Anderson. Bel pulang sekolah berbunyi. Mika langsung keluar dari mobil untuk menghampiri anak majikannya. Gadis itu melangkah ke arah gerbang sekolah. Tante Mika, Siren langsung berlari melihat gadis yang sudah beberapa bulan ini selalu menemaninya bermain. Tante, aku mau ke rumah nenek, pinta Siren sambil mendongak ke arah Mika. Siren, kita masuk mobil dulu ya. Mika langsung memegang tangan anak kecil itu dan membawanya menuju mobil. Tante, kita ke rumah nenek, rengek Siren lagi saat dia sudah duduk di samping kursi kemudi. Weekend kemarin kan kamu sudah ke sana sayang. Aku mau main sama nenek lagi. Mika hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Kalau sudah seperti ini, percuma saja dia membujuk Siren. Gadis itu kemudian mengambil benda pipihnya di dalam tasnya. Dia ingin menghubungi Alea. Kamu bawa saja ke sana, Mik. Malam ini aku dan papanya akan menginap di sana, saut Alea dari seberang telepon. Setelah memutus sambungan telepon, Mika langsung melajukan mobilnya menuju rumah Tante Emir. 40 menit berlalu, mobil yang dikemudikan oleh Mika kini akhirnya tiba di halaman rumah Tuan Emir. Di sisi jalan depan rumah Tuan Emir ada seorang pengendara motor sedang menatap rumah Tuan Emir. Tangan kirinya sedang menempelkan benda pipihnya di telinga. Halo, anak bos baru saja masuk ke dalam rumah neneknya. Kamu cari tahu di mana anakku bersekolah. Baik bos. Malam harinya setelah selesai makan malam, Papa Emir sekeluarga duduk bersantai di ruang keluarga. Mereka membahas mengenai rencana ulang tahun Siren yang akan dirayakan minggu depan. Kamu mau acara ulang tahunnya diadakan di mana, Rel? Di mansion, tanya Papa Emir. Enggak pak, ayah nggak mau mansionnya diketahui oleh banyak orang. Ayah hanya ingin menjaga privasi saja. Bagaimana kalau di rumah ini saja acaranya? Mama Marisa memberi usul. Papa Emir mengangguk, tanda persetujuan. Tanda menyetujui usulan istrinya. Baginya wajar saja kalau pemilik perusahaan besar sekelas Anderson ingin menjaga privasi. Berbeda dengan perusahaan yang dimilikinya, perusahaan Papa Emir akan terlihat kecil jika disandingkan dengan perusahaan yang dimiliki oleh Ayah Sean. Jangan Pak, sebagai seorang pengusaha kita harus menjaga privasi. Lebih baik acaranya digelar di hotel saja. Putus Darel, Mama Marisa dan Papa Emir mengangguk setuju. Mas, setelah acara ulang tahun Siren, antar aku ke panti ya, ucap Alea menimpali obrolan. Pasalnya sejak dia kembali tinggal di kota J, suaminya belum pernah membawanya ke panti asuhan. Alea ingin pergi sendiri ke sana, tapi dilarang oleh Darel. Alasannya pria itu ingin ikut ke sana juga agar dikenalkan dengan pengurus panti. Iya sayang, setelah ulang tahun Siren kita ke sana. 2 hari sebelum acara undangan ulang tahun Siren sudah mulai disebar. Alea mengundang semua murid yang ada di sekolah itu. Sebuah mobil berwarna putih baru saja parkir di depan pagar sekolah. Di dalam mobil ada seorang wanita cantik sedang memandang ke arah anak-anak yang sudah berlarian di halaman sekolah. Wanita itu ingin menemui putrinya, putri yang dulu dia tinggalkan saat baru saja lahir ke dunia ini. Setelah sekian menit menunggu, akhirnya netra wanita itu menangkap keberadaan putrinya. Dia gegas membuka safety beltnya dan langsung membuka pintu mobil. Namun, saat sudah turun dari mobil, putrinya sudah dituntun oleh pengasuhnya menuju mobil. Tak jauh dari tempatnya berdiri, ada anak kecil yang jatuh karena didorong oleh temannya. Wanita itu kemudian membantu anak kecil itu berdiri. Terima kasih tante. Mama kamu di mana? Kenapa jam segini belum menjemput? Itu mama. Tunjuk anak kecil itu pada sebuah mobil kecil yang baru saja datang. Anak laki-laki itu kemudian berlari ke arah mobil orang tuanya. Saat wanita itu ingin berdiri, netranya melihat ke arah benda yang ada di atas tanah. Ya, benda itu adalah kartu undangan ulang tahun.
Siren, gumamnya. Bibir wanita itu membingkai bulan sabit. Undangan itu kemudian dia bawa ke dalam mobilnya. Wanita itu langsung melajukan mobilnya menuju mall. Dia ingin membeli kado ulang tahun. 2 hari kemudian, di sebuah ballroom hotel berbintang, nampak Siren sudah berdiri di depan sebuah meja, yang mana di meja itu ada kue ulang tahun dan nasi tumpeng. Di samping kiri dan kanan Siren ada papa, mama, dan adiknya. Tak ketinggalan Tuan Sean, Ibu Yasmin, Tuan Emir dan istrinya juga ada di sana. Tamu-tamu sudah mulai berdatangan. Anak-anak datang dengan membawa kado di tangan mereka. Semua guru TK juga sudah hadir di ruangan itu. Beberapa rekan kerja Darel yang memiliki anak kecil juga hadir di acara itu. Wajah Siren hari ini tak henti-hentinya menebar senyum. Ulang tahunnya kali ini terasa berbeda sekali dari sebelumnya, karena dia sekarang memiliki orang tua yang lengkap. Dia bahkan juga memiliki opa dan oma yang sangat menyayanginya. Darel tersenyum menatap ke arah putranya yang hari ini terlihat sangat bahagia, namun senyuman di wajah pria itu langsung meredup saat netranya menangkap kehadiran wanita yang paling dibencinya. Monica, diri pria itu. Darel terkejut saat melihat mantan istrinya tiba-tiba ada di ballroom hotel. Dia bingung siapa yang sudah mengundang Monica, padahal untuk bisa masuk ke tempat ini harus menunjukkan kartu undangan ulang tahun. Selama ini Darel sudah tahu bahwa pria selingkuhan istrinya adalah Delon, namun Darel baru tahu kalau Delon itu adalah anak angkat Alice sejak dia pertama kali dibawa oleh ayahnya ke perusahaan Anderson. Meskipun begitu, Darel tidak pernah menceritakan pada ayahnya bahwa istri Delon itu adalah mantan istrinya. Andai saja dia sekarang tidak menyelenggarakan acara ulang tahun putrinya, pasti Monica akan langsung dia usir saat ini juga. Darel tidak ingin Monica bertemu dengan Siren. Enak saja sekarang Monica mencari putrinya, sedangkan dulu Siren dia tinggalkan saat masih berusia 1 bulan. Darel kemudian melangkah mendekat ke arah Mama Marissa. Pria itu berbisik pada mamanya, "Mah, di dekat badut ada Monica." Mama Marissa langsung mengalihkan perhatiannya ke arah yang dimaksud oleh Darel. "Kenapa dia bisa ada di sini, Nak?" "Aku juga tidak tahu, Ma. Mama mau menghampirinya." Mama Marissa melangkah ke arah badut. Wanita parubaya itu menatap dingin ke arah Monica. Bukan Darel saja yang marah pada Monica. Wanita parubaya itu juga sangat marah karena Monica begitu tega meninggalkan Siren saat masih bayi. Bukan itu saja, selama 1 bulan. Selama 1 bulan setelah melahirkan, Monica tidak pernah mau menyusui Siren. "Mau apa kamu kesini?" tanya Mama Marissa dingin. "Ma, aku mau bertemu Siren," sahut Monica. "Hari ini dia datang membawa Kiran putri dari hasil pernikahannya dengan Delon. Jangan mendekati Siren. Darel akan marah pada kamu kalau masih nekat mendekati Siren." Mama Marissa memberi peringatan pada mantan menantunya. "Ma, aku ibu kandungnya. Aku yang melahirkannya ke dunia ini. Aku berhak bertemu dengan anakku." "Iya, kamu memang sudah melahirkannya, tapi kamu sudah membuangnya hanya karena ingin menikah dengan laki-laki yang lebih kaya." "Ma, jangan panggil saya Mama. Kamu bukan menantu saya lagi." Mama Marissa langsung memotong ucapan Monica. Wanita itu sudah tidak sudi lagi dipanggil Mama oleh seorang wanita yang sudah mencampakkan anak dan cucunya. Setelah mengatakan itu, dia melangkah pergi ke arah Mika. Tak lama setelah Mama Marissa berbicara dengan Mika, gadis itu melangkah mendekati Monica. Dia ditugaskan oleh Mama Marissa untuk menjaga Monica supaya jangan sampai mendekati Siren. Beruntung saja tempat hadiah letaknya bukan di tempat Siren berdiri saat ini. Jadi meskipun Monica beralasan ingin meletakkan kado di meja kado,
dia tidak berkesempatan untuk menyapa Siren. Sekarang acara sedang dibuka oleh MC. Tak lama setelah itu Darel langsung berbicara untuk mewakili sambutan dari pihak keluarga. Monica dari kejauhan menatap lekat ke arah pria yang pernah ada di dalam hatinya, pria yang dulu dia campakkan begitu saja hanya karena dia ingin menikah dengan Delon, pria yang lebih kaya dari Darel. Namun apa yang didapat sekarang? Delon sekarang mengkhianatinya. Karma sepertinya sedang berlaku padanya. Apa yang dirasakan oleh Darel waktu itu kini berlaku juga pada dirinya. Itulah kenapa Darel sangat marah terhadapnya. Perhatian Monica beralih pada Alea, wanita cantik yang ada di samping Darel yang sedang menggendong seorang bayi laki-laki. Monica sudah bisa menebak kalau itu adalah istri Darel, karena ketika Darel selesai memberikan kata sambutan, pria itu langsung mengambil alih Kenzo dari gendongan Alea. Monica salut pada Darel karena bisa menemukan wanita yang lebih cantik dari dirinya. Dia mengakui bahwa kecantikan Alea berada di atasnya, apalagi Alea nampak kelihatan lebih muda dari dirinya. Monica terkejut saat di depan sana dia juga melihat ada Tuan Sean, papa angkat Delon. Tapi kenapa wanita yang di sampingnya bukan Nyonya Elis? Kini terselip lagi sebuah pertanyaan di dalam hatinya. Kenapa Tuan Sean berdiri di barisan Tuan Emir? Kini acara memasuki sesi potong kue. Alea membantu Siren untuk memotong kue dan meletakkannya pada piring kecil. Kemudian kue tersebut Siren berikan pada Papa Darel, Mama Alea, dan Nenek Marisa. Sebenarnya Siren masih ingin menyuapi kue itu untuk kakek Emir, opa, dan oma, tapi Darel mengatakan pada putrinya untuk menyuapi di rumah saja. Nampak sekali gurat wajah kebahagiaan terpampang jelas pada wajah Siren. Monica melihat putrinya membubuhkan sebuah ciuman ke pipi Alea, kemudian dibalas juga oleh Alea. Tidak terasa kini acara sudah berakhir. Bingkisan sudah dibagikan pada anak-anak. Kiran, putri Monica, juga mendapat bingkisan. Sama seperti anak-anak yang lain, satu persatu tamu undangan kini sudah mulai meninggalkan ballroom hotel. Kenzo mulai terlihat rewel. Anak kecil itu ingin menyusu pada Alea. Dari dulu dia tidak mau minum ASI menggunakan botol dot. Mas, Kenzo haus. Sayang, kamu sama Siren langsung ke kamar hotel yang sudah Mas booking. Darel kemudian menyuruh Mama Marisa dan Ibu Yasmin agar menemani Alea. Darel sengaja ingin mengamankan Siren lebih dulu sebelum Monica datang menemui putrinya. Mama Marisa langsung memegang tangan Siren. Wanita itu melangkah lebih dulu di depan Alea dan Ibu Yasmin. Ma, Siren kenapa dibawa ke kamar juga? Tamu undangan belum sepenuhnya pulang, tanya Alea. Nanti Mama ceritakan kalau kita sudah berada di dalam kamar. Sekarang kita harus cepat meninggalkan ballroom hotel ini. Monica yang melihat Siren ingin dibawa keluar dari ballroom gegas menggendong Kiran dan melangkah ingin menyusul Siren. Namun langkahnya dicegat oleh Mika. Siapa kamu? Tanya Monica memandang kesal ke arah Mika. Saya pengasuh Siren. Minggir, jangan halangi langkah saya. Monica melangkah ke arah kanan, tapi Mika juga mengikuti gerakannya. Dia kemudian mencoba mendorong Mika dengan sebelah tangannya karena tangan yang satunya digunakan untuk menggendong Kiran. Kini Siren dan yang lainnya sudah menggapai pintu balkon. Darel yang melihat itu langsung menghela nafas lega. Apa kamu yang mengundang istri Delon? Tanya ayah Sen. Darel awalnya mengira yang mengundang Monica adalah ayahnya, tapi dugaannya ternyata salah. Enggak, Pak, saudara. Pak, istri Delon itu mama kandung Siren, ungkap pria itu. Kenapa kamu baru cerita sekarang, nak? Tanya ayah Sean. Karena bagiku dia tidak penting, sahutnya. Aku mau menghampirinya. Darel melangkah ke arah Monica, diiringi juga oleh Papa Emir dan ayah Sean. Nampak Monica marah-marah terhadap Mika. Darel menyuruh Mika menjauh dari hadapan
Monica, apa tujuan kamu ke sini? Tanya Darrell dengan tatapan dingin. Monica membalikkan badannya. Aku mau bertemu dengan Siren. Aku tidak mengizinkan kamu bertemu dengan Siren, tegas Darrell. Kenapa? Aku ibu kandungnya, jadi aku punya hak untuk bertemu dengannya, protes wanita itu. Hak kamu bertemu dengan Siren sudah hilang sejak kamu meninggalkannya demi menikah dengan Delon. Mas, maafkan aku. Waktu itu aku hilaf. Aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Jangan pernah menemui Siren lagi. Kamu sudah dianggapnya mati. Kini dia sudah memiliki mamah yang menyayanginya seperti anak kandung sendiri. Jadi jangan pernah muncul lagi di kehidupan Siren. Enggak, Siren harus tahu siapa mama kandungnya. Monica, kamu sudah meninggalkan Siren, jadi tidak usah lagi mencarinya. Papa Emir ikut angkat suara. Monica, kamu sudah punya Kiran. Lebih baik kamu fokus membesarkan anak kamu saja. Tuan Sean ikut menimpali. Papa kenapa bisa ada di sini? Tanya Monica heran. Tentu saja, saya ada di sini karena Siren adalah cucu saya. Darrell adalah anak kandung saya, satu-satunya pewaris kekayaan Anderson.